My life navigation is my goal setting. Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada berbagai tujuan, mimpi, harapan. Sehingga kalau misalnya kita tidak membuat dalam sebuah kerangka yang namanya goal setting, maka biasanya ini juga akan berdampak pada bagaimana kita bisa mengarahkan tujuan dan bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Setiap manusia punya mimpi. Dan mimpi itu merupakan harapan yang muncul dari dalam hati kita. Sama halnya seperti manusia memiliki alam bawah sadar dan alam sadar. Mimpi seringkali muncul dari alam bawah sadar manusia. Mimpi memang seperti sesuatu hal yang abstrak, yang mungkin tidak mudah untuk terwujud. Tapi mimpi itu memungkinkan kita untuk masuk ke dalam sebuah dunia yang kita sendiri ada di dalamnya dan kitalah yang bisa membangunnya. Artinya mimpi itu memberikan kebebasan bagi kita. Seperti apa dunia yang akan kita bangun. Dan mimpi itu memberikan peluang bagi kita untuk bisa membayangkan setinggi-tingginya sesuatu hal yang kita harapkan. Namun demikian, tidak baik juga kalau kita terlarut ke dalam sebuah mimpi, sehingga kita justru membiarkan mimpi itu hanya sekedar mimpi. Seseorang berkata bahwa mimpi itu ibarat sayap yang membantu kita terbang. Jika kita tidak menggunakan sayap itu, kita tetap akan berhenti. Kita tidak akan bisa terbang. Salah satu cara untuk bisa memanfaatkan agar mimpi benar-benar bisa kita pakai sebagai sayap untuk bisa kita terbang adalah menghidupi mimpi itu sendiri. Live your dream. Mimpi hanyalah sekedar mimpi. Kalau itu hanya kita letakkan di dalam alam bawah sadar kita. Mimpi hanya sekedar mimpi kalau hanya sekedar ucapan saja. Tapi kita bisa mengubah mimpi itu. Jangan memanggilnya hanya sekedar mimpi, tapi buatlah rencana. Mimpikan sesuatu yang besar. Berharaplah untuk bisa mencapainya. Percaya kita bisa dan cobalah untuk membangun mimpi itu menjadi kenyataan. Kita sebagai pelaku entrepreneur, kita harus sudah mulai mengembangkan yang namanya entrepreneurial mindset. Cara, pola berpikir selayaknya seorang entrepreneur. Salah satu caranya adalah dengan menyikapi sebuah mimpi. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus berani untuk bermimpi. Tidak hanya itu, kita juga berani untuk melakukannya. Kita berani untuk menghadapi kegagalan. Kita berani untuk mengejar mimpi itu. Dan kita juga berani untuk bekerja keras, mewujudkan mimpi itu. Kita berani berkorban, dan kita berani untuk membuktikannya, tidak hanya sekedar mengatakannya.
Goal setting adalah salah satu tools, sarana, cara, atau kendaraan yang bisa kita pakai untuk mewujudkan mimpi-mimpi tadi menjadi kenyataan. Buatlah tujuan. Pada saat kita membuat tujuan, itu berarti kita akan mengubah mimpi-mimpi yang ada di dalam pikiran kita, di dalam bayangan kita, sesuatu hal, pernyataan dalam pikiran kita, state of mind, sebuah keputusan atas mimpi kita. Kita harus berani mengakhiri bahwa mimpi itu bukanlah hanya sekedar sesuatu hal yang abstrak, yang tidak mampu tercapai, tapi harus ada state of mind ending dari mimpi itu. Sehingga sesuatu hal yang tadinya terlihat tidak mungkin bisa berubah menjadi mungkin. State of mind itu juga akan bisa terwujud ketika kita berupaya untuk menuliskan mimpi menjadi sebuah rencana dan mengambil action atas rencana itu. Kita harus memiliki timeline, sehingga yang awalnya terlihat sebagai sesuatu hal yang mustahil, hanya sekedar mimpi, tapi ketika kita mencoba menariknya ke dalam alam sadar, ke dalam realita, akan sangat mungkin kita mengubah mimpi itu menjadi kenyataan. Apalagi jika kita menuliskannya menjadi sebuah rencana dan kemudian kita mengambil tindakan atas rencana itu. Lagi-lagi, sebuah tujuan tanpa rencana, tanpa deadline, itu hanya sekedar harapan. Kembali lagi, itu hanya sekedar mimpi. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus menghindari istilah NATO. No action, talk only. Tidak ada aksi, tapi hanya sekedar berbicara. Alias banyak ngomong, tapi tidak ada satupun hal yang bisa dilakukan atau yang mau dilakukan. Bagaimana caranya? Menyusun goal setting bisa dikatakan mudah, tapi juga tidak terlalu mudah. Menyusun goal setting bukan berarti sulit. Kita bisa memulai dengan membuat milestone yang memang memungkinkan untuk dicapai. Goal setting itu sendiri merupakan sebuah motivasi internal, intrinsic motivation, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Intrinsic motivation itu biasanya berlangsung lebih lama, karena kita tidak menunggu ada berbagai macam stimulus dari luar yang bisa membangkitkan motivasi kita. Tapi motivasi itu sendiri muncul dari dalam diri kita secara alami karena kita telah membuat goal setting. Mencapai satu langkah yang realistis akan membantu kita dekat dengan tujuan besar kita. Ketika kita bisa mencapai satu tujuan kecil, kita akan termotivasi untuk mencapai tujuan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi kita harus memulai dari yang pertama terlebih dahulu, sekecil apapun itu. Menyusun realistik, goal yang realistis. Itu berarti
Grow what matters one step at a time, little by little, and seeds will grow. Tapi biasanya pada saat kita menyusun sebuah tujuan atau goal, kita terjebak dalam sebuah situasi yang overthinking. Kita terjebak pada pemikiran-pemikiran dan kekhawatiran. Mampukah saya? Apakah benar ini tujuan hidup saya? Kira-kira hambatannya apa? Dan sebagainya. It's okay to be not okay. Itu juga menjadi bagian pada saat kita menyusun goal setting. Jadi, jangan hanya menuliskan tujuan terhadap sesuatu hal yang menarik, menyenangkan, sesuatu hal yang membahagiakan. Tapi pada saat kita menyusun goal, kita juga harus sekaligus menuliskan pemikiran-pemikiran yang menakutkan, hambatan-hambatan yang ada, kelemahan-kelemahan yang kita miliki, dan keterbatasan kita. Realistis itu berarti juga bahwa kita mengakui kita tidak sempurna, kita mengakui kita punya tujuan besar, tapi kita juga punya ancaman, kita punya tantangan. Kita punya kelebihan, kita punya kemampuan untuk mencapainya. Tapi kita juga memiliki keterbatasan dan kita memiliki kelemahan yang mungkin bisa menghambat bagaimana kita mencapai tujuan itu. Salah satu teknik untuk bisa menyusun goal setting itu adalah dengan cara SMART. Specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Spesifik itu berarti kita harus menyusun target pada area-area yang memang mau kita capai, mau kita kembangkan secara spesifik, secara detail. Kita bisa menggunakan teknik 5W untuk bisa mengukur apakah tujuan yang kita tetapkan ini cukup spesifik. What? Apa tujuannya? Why? Mengapa kita menetapkan tujuan itu? Who? Siapa? Untuk siapa tujuan ini kita tetapkan? Where? Di mana? Dan when? Kapan? Kapan kira-kira tujuan ini akan tercapai? Sehingga yang kedua adalah measurable. Indikator-indikator apa yang bisa menunjukkan bahwa kita telah berhasil mencapainya, bahwa ada progres yang kita capai pada saat kita berupaya untuk mencapai tujuan itu. Dengan kita memiliki indikator ini, maka akan membantu kita memonitor dan kita memiliki track record dari progres yang kita lakukan. Kita juga bisa terbantu untuk tetap fokus dalam menghadapi setiap deadline yang sudah kita tetapkan. Dan dengan demikian kita juga akan lebih antusias ketika kita sudah mulai tahu kapan kita dekat dengan tujuan yang akan kita capai. Achievable. Ini berarti bahwa kita percaya. Kita tahu bahwa tujuan itu bisa kita capai dan kita tahu bagaimana mewujudkannya. Oleh karena itu, achievable itu berkaitan dengan seberapa realistis tujuan yang sudah kita tetapkan. Tujuan ini harus inline, sejalan dengan kemampuan kita, sumber daya yang kita miliki, dan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan untuk kita masuki.
relevan. Tujuan yang kita tetapkan harus relevan dengan self-worth kita dan tujuan jangka panjang, sehingga kita dimungkinkan untuk mengontrol semua tujuan yang sudah kita tetapkan. Artinya jangan sampai tujuan ini lebih banyak berkaitan dengan orang-orang lain, dengan segala sesuatu yang ada di luar dari dalam diri kita, sehingga kita tidak mampu mengontrolnya. Dan ada banyak potensi kegagalan karena itu. Beberapa pertanyaan yang bisa membantu adalah, apakah tujuan ini bermanfaat, berguna untuk hidup saya? Jangan-jangan tujuan ini lebih banyak manfaat untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Sehingga memungkinkan suatu hari nanti kita merasa lelah, kita merasa menyerah, karena toh kita tidak mendapatkan apa-apa. Apakah tujuan ini kita bisa capai dan kita tetapkan memang tepat waktu dengan kondisi kita sekarang? Contohnya, saya ingin menjadi entrepreneur yang sukses. Sukses yang seperti apa? Apakah memang harus sekarang atau bisa nanti? Sehingga tidak membuat kita terdistract dengan sebuah tujuan yang berakhir pada angan-angan, tapi kita tidak memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mewujudkannya saat ini. Boleh memiliki tujuan menjadi entrepreneur yang sukses, tapi apakah harus sekarang? Sehingga jangan sampai kembali kita lelah sebelum mencapai tujuan itu. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah tujuan itu sesuai dengan nilai hidup kita? Ada banyak orang memiliki tujuan yang besar. Saking fokusnya dengan mencapai tujuan itu, sehingga menggunakan berbagai macam cara untuk bisa mencapainya. Berbagai macam cara yang bertentangan dengan nilai-nilai hidup, dengan nilai-nilai kejujuran, dengan nilai-nilai integritas. Artinya, mungkin berhasil mencapai tujuan, tapi ini tidak relevan karena berlawanan dengan nilai-nilai yang kita hidupi. Timely atau time based. Berarti kita harus menyusun deadline, timeline. Karena jika tidak ada batasan waktu, biasanya kita tidak akan punya sense of urgency. Dan kita juga tidak akan termotivasi untuk mencapai tujuan itu. Hal yang paling sering kita lakukan adalah procrastination. Kalau kita tidak punya deadline, kita tidak punya timeline. Menunda-nunda adalah sebuah kebiasaan yang paling sering kita lakukan, sehingga goal itu lagi-lagi hanya akan berakhir menjadi mimpi, menjadi angan-angan, atau menjadi tulisan di kertas. Dan pada akhirnya tidak punya arti apapun. Buatlah deadline. Sekarang, besok, bulan depan, tahun depan. Tidak ada batasan untuk timeline karena kitalah yang paling tahu kapan kita bisa mencapai goal itu sendiri. Manfaat dari menyusun goal setting ada banyak sekali. Silakan untuk digali lebih dalam mana yang terbaik untuk Anda. Goal setting membantu kita untuk fokus dan menetapkan arah dengan lebih jelas. Goal setting juga membantu kita membangun disiplin diri. Goal setting juga menjadi cara untuk membantu kita mengatur waktu, time management, dan mengingatkan kita mana prioritas yang harus kita utamakan.
Jadi goal setting itu akan sangat mempermudah kita dalam mencapai kesuksesan, dalam menetapkan indikator kapan kita akan sukses mencapai tujuan hidup kita, dan bagaimana kita membangun milestone untuk mencapai kesuksesan itu. Dengan goal setting tentu saja dalam proses pengembangan diri, ini akan mengurangi resiko-resiko stres, stuck, dan tidak produktif. Goal setting ternyata juga bisa meningkatkan emotional intelligence kita. Karena kita punya kesempatan yang lebih terukur untuk mengembangkan, memahami, meningkatkan self-awareness, kesadaran atas diri kita, aturan-aturan dalam diri kita, self-regulation, meningkatkan empati, motivasi, dan social skills. 5 hal ini adalah komponen pembentuk self-emotional intelligence. Dan goal setting juga bisa membantu meningkatkan keterampilan dalam membangun jejaring atau networking skills. Bagi seorang entrepreneur, membangun jejaring itu sangat penting. Dan pada saat kita membangun jejaring, dengan sendirinya kita sedang mengembangkan personal maupun interpersonal mastery. Dan ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengembangan diri kita. Oleh karena itu, dalam konteks life navigation, melalui goal setting, kita akan belajar bagaimana mengembangkan, memenuhi, mengambil tindakan terhadap sebuah kedisiplinan diri. Dengan disiplin, kita akan belajar membangun karakter dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang produktif. Benjamin Franklin berkata, "If you fail to plan, you are planning to fail." Artinya, ketika kita gagal menyusun rencana, dan ini berkaitan dengan rencana dan tujuan hidup kita, berarti sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan itu sendiri. Kita sedang mengarahkan diri kita ke jurang kegagalan. Karena mimpi itu hanya untuk para pemimpi. Tapi ketika kita berhasil menetapkan tujuan, memang penetapan tujuan itu adalah untuk mereka-mereka yang akan berhasil. Dreams are for dreamers, goals are for achievers. Pilihan ada di tangan kalian semuanya. Terima kasih.